Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel untuk mau belajar Lamaca. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifat-sifat pada perpangkatan. Setelah pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tiga sifat perpangkatan, yaitu perkalian pada bentuk pangkat, kemudian perpangkatan pada bentuk pangkat, dan bentuk perkalian pada perpangkatan. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan lainnya, yaitu pada pembagian pada perpangkatan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis yang sama. Nah, coba kita amati pada tabel berikut. Ya, terlihat bahwa ketika terdapat pembagian pada perpangkatan, misalnya 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4. Nah, setelah dijabarkan dalam bentuk perkalian berulang, 3 pangkat 9 dijabarkan menjadi 3 dikali berulang sebanyak 9 kali, 3 pangkat 4 dijabarkan menjadi 3 dikali berulang sebanyak 4 kali. Nah, kemudian dioperasikan, di mana pada faktor yang sama dibagi menghasilkan 1. Ya, dibagi menghasilkan 1. Nah, sehingga menyisakan perkalian 3 berulang sebanyak 5 kali, sehingga dituliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 5. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. 2 negatif 2 berpangkat 6 per negatif 2 berpangkat 3. Nah, kemudian negatif 2 pangkat 6 dijabarkan menjadi perkalian negatif 2 sebanyak 6 kali. Kemudian negatif 2 pangkat 3 dijabarkan menjadi negatif 2 dikali berulang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita operasikan, menghasilkan atau menyisakan perkalian negatif 2 berulang sebanyak 3 kali. Ya, sehingga dituliskan menjadi bentuk pangkat, yaitu negatif 2 berpangkat 3 ya. Kemudian 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Ini juga kita coret yang sama, guys. Nah, diperolehlah perkalian berulang 6 sebanyak 4 kali, yang dituliskan dalam bentuk pangkat sama dengan 6 berpangkat 4. Oke, nah berdasarkan dari ini tadi, ayo kita mencoba untuk menyelesaikan beberapa bentuk pembagian pada perpangkatan berikut. Nah, 4,2 pangkat 10 per 4,2 pangkat 5. Jadi 4,2 dikali berulang sebanyak 10 kali. Oke, per 4,2 kali 4,2 ini juga sebanyak 5 kali. Nah, ternyata 4,2 yang dikali berulang sebanyak 5 kali di bawah ini habis dengan 4,2 yang dikali berulang di atas sebanyak 5 kali. Nah, sehingga menyisakan 4,2 berpangkat 5 ya, seperti itu. Demikian juga dengan negatif 7 berpangkat 7. Negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Oke, per negatif 7 kali negatif 7. Nah, dengan menghapus faktor yang sama di atas dan di bawah, nah ternyata menyisakan perkalian negatif 7 sebanyak 2 kali, atau negatif 7 berpangkat 2. Demikian halnya juga dengan bentuk berikut. 2 pangkat 7 jadi 2 dikali 2 kali 2 ya, sebanyak 7 kali per 2.
hapus satu faktor yang sama sehingga menghasilkan atau menyisakan perkalian berulang 2 sebanyak 6 kali. Oke. Nah, dari beberapa contoh ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman? Apa yang bisa kita simpulkan? Iya. Nah, ternyata bentuk-bentuk pembagian tadi itu ya, misalnya 2 berpangkat 6 per 2 pangkat 2 ini menghasilkan 2 pangkat 4 ya. Setelah 2 faktor di penyebutnya kita hapus dengan 2 faktor yang ada di pembilangnya. Nah, apa hubungan 6, 2 dengan 4 ini? Oke, ternyata kita mendapatkan hubungan yaitu 2 ini dipangkatkan dengan 6 dikurang 2 ya. Jadi hasil perpangkatan pada bentuk terakhir ini ya, pangkatnya itu merupakan hasil pengurangan dari pangkat pembilangnya dengan pangkat penyebut. Oke, sehingga secara umum dapat dituliskan ketika A berpangkat M dibagi dengan A pangkat M, maka diperolehlah hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Oke, ya inilah kesimpulan dari sifat yang pertama kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang pembagian bilangan berpangkat. Nah, di bawah ini ada beberapa ukuran rubik. Nah, bagaimana cara membandingkan volume rubik-rubik ini? Nah, coba kita lihat pada bagian pertama. Ini terdapat rubik ukuran 4x4x4 akan dibandingkan dengan rubik ukuran 2x2x2. Oke. Nah, kita lihat dulu penyelesaiannya di sini di tabel. Nah, yang 4 pangkat 3 tadi itu diubah menjadi 2 pangkat 2 berpangkat 3 sehingga menghasilkan 2 pangkat 6. Oke, sementara volume kubus kecil atau rubik kecilnya tadi adalah 2 pangkat 3. Nah, setelah kita bandingkan 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3, nah dengan menggunakan formula tadi sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas, maka diperoleh hasilnya sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3 ya. Oke, hasil perbandingannya adalah 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. 8 kali 8 kali 8 dibandingkan dengan 4 kali 4 kali 4. Oke, jadi 8 pangkat 3 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 berpangkat 3 lagi, atau hasilnya sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kita bandingkan dengan kubus ukuran 4 kali 4 kali 4, berarti hasilnya sama dengan 4 pangkat 3 atau 2 pangkat 2 berpangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 6. Nah, yang dibandingkan di sini adalah 2 pangkat 9 per 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 9 kurang 6 sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama yang bagian C dan D ini juga bisa kita selesaikan ya. Jadi 8 2 kita gunakan basis 2, kemudian ini 9 kali 9 kali 9 itu kali 3 kita gunakan basis 3 ya, maka akan diperoleh sebentar hasil perbandingan dalam bentuk perpangkatan yang berbasis 3 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu perpangkatan pada pecahan. Nah, coba kita amati tabel di bawah ini. Di sini terdapat beberapa bentuk pecahan yang berpangkat. Contoh pertama, 2/3 berpangkat 3. Setelah dijabarkan dalam bentuk perkalian berulang, karena 2/3 nya adalah merupakan basis dari pangkat 3, maka 2/3 dikali berulang sebanyak 3. Nah, kemudian diperoleh bahwa yang di atas atau pembilangnya itu
terdapat bentuk perpangkatan juga. Ini ada perkalian berulang 2 yang dibawa perkalian berulang 3 sehingga dapat dibentuk menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, contoh berikutnya negatif 2 per 3 berpangkat 3. Kita kali berulang sebanyak 3 kali. Nah, menghasilkan negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, kenapa ini terjadi atau hasilnya adalah bilangan negatif? Ya, karena ini menghasilkan bilangan positif dan menyisakan satu bilangan negatif sehingga menghasilkan bilangan negatif. Nah, lain halnya dengan contoh berikutnya, yaitu negatif 2 per 3 berpangkat 4 dijabarkan sebanyak 4 kali. Ini menghasilkan positif, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 berpangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, nah dari pengalaman ini ayo kita mencoba untuk menyelesaikan bentuk perkalian berulang berikut. Misalnya 4 per 5 berpangkat 4. Nah, 4 per 5 sebagai basis dengan pangkat 4 ini dijabarkan menjadi 4 per 5 kali 4 per 5 kali 4 per 5 kali 4 per 5. Nah, ternyata diperoleh terdapat perkalian berulang 4 ya pada pembilangnya, dan pada penyebutnya terdapat perkalian berulang 5. Oke, sehingga diperoleh bentuk pembagian pada perpangkatannya adalah 4 pangkat 4 per 5 ya, per pangkat 4. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Negatif 4 per 5 berpangkat 4. Oke, negatif 4 per 5 kali negatif 4 per 5 kali negatif 4 per 5 kali negatif 4 per 5. Nah, karena basisnya negatif dan berpangkat genap, maka ini menghasilkan bilangan positif, yaitu 4 berpangkat 4 per 5 pangkat 4. Kita tinggal mau menyimpulkan. Sebenarnya apa yang terjadi ketika bentuk pecahan 2 per 3 misalnya berpangkat 3, setelah dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 dan menghasilkan bentuk pangkat 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, ini terlihat bahwa A per B ini misalnya ketika dipangkatkan dengan M, maka masing-masing pembilang ini dapat pangkat yang sama ya. Jadi A per B berpangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini 2 per 3 berpangkat 3 ya, masing-masing 2 ada pangkatnya 3, kemudian 3 juga berpangkat 3 ya. Oke, jadi sudah fix teman-teman. Pada video kali ini kita sudah membahas dua materi esensi, yaitu pembagian pada perpangkatan, di mana yang pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi intinya di situ pangkatnya diperkurangkan. Kemudian yang kedua ini, yang terakhir tadi adalah perpangkatan pada pecahan. Ya, bagaimana masing-masing pembilang dan penyebutnya mendapat pangkat yang sama, ya. Oke, ada beberapa contoh soal di sini. Jangan teman-teman perhatikan. Ya, jadi 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2 tidak perlu lagi dijabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali ya, tapi cukup menggunakan sifat di atas sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 4. X pangkat 5 per X pangkat 2 ya, X pangkat 5 kurang 2 dapat X pangkat 3. Oke, kemudian menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah, kalau sudah melibatkan banyak operasi di sini atau banyak sifat, maka kita tinggal melihat sifat yang mana ini yang akan kita gunakan ya. Jadi 4
pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Ya, kita kalikan dulu yang di atas sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 4 pangkat 11. Nah, baru diperkurangkan dengan 4 pangkat 5 sehingga menghasilkan hasil akhir adalah 4 pangkat 6. Oke, jadi saya kira demikian teman-teman, dua lagi sifat perpangkatan yang sudah kita bahas pada video kali ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya membahas sisa sifat yang belum kita bahas. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.